Ex-pelatih timnas Thailand Witaya Lauhakul memandang remeh Indonesia U22 di cabur sepak bola SEA Games 2023. Indonesia tak masuk hitungan Lauhakul untuk menjadi kandidat kuat di Kamboja. Witaya Lauhakul tidak memasukkan timnas Indonesia U22 sebagai kandidat juara. Untuk SEA Games tahun ini, menurut saya pribadi kandidat teratas peraih medali emas sepak bola putra adalah tim Malaysia U22 karena tim muda ini telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Mereka berhak menjuarai SEA Games ini, ucap Witaya dikutip dari The Tao 247. Thailand U22 akan menjadi penyeimbang calon juara Malaysia, berikutnya Vietnam U22, sambungnya. FIFA resmi menjatuhkan sanksi ke PSSI, usai Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Pildun U20 2023. Hal itu disampaikan Erik setelah bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino pada Kamis tanggal 6 April tahun 2023, di Paris, Prancis. Dari pertemuan tersebut Indonesia mendapat sanksi ringan dari FIFA, yakni berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Saya sudah berusaha maksimal saat bertemu dengan FIFA. Dengan sanksi ini, kita masih terus melanjutkan program transformasi sepak bola bersama FIFA. Dengan sanksi ini, kita tidak dikasih kartu merah, tapi kartu kuning sehingga kita bisa bermain dan berkompetisi di SEA Games pada akhir bulan ini, pungkasnya. Indonesia diisukan untuk mendaftarkan diri sebagai tuan rumah Pildun U17 2023 menggantikan Peru. Belakangan ini muncul rumor jika timnas Indonesia U17 tidak akan dilatih Shin Tae-yong, melainkan legenda Chelsea. Denis Wise yang merupakan ex-pemain Chelsea disebut menjadi pesaing terdekat Shin Tae-yong untuk menakodai timnas U17. Denis Wise bukan orang baru untuk timnas Indonesia, karena ia pernah menjadi Dirtek Garuda Select. Ia menangani timnas U16 dan U19. Sehingga dipastikan Denis Wise mengetahui kualitas pemain dan bagaimana karakter pemain-pemain U17 Indonesia. Pelatih timnas U22 Kamboja, Keisuke Honda bereaksi atas hasil undian SEA Games 2023. Keisuke Honda memberikan respons perdana di akun Twitter pribadinya. Keisuke Honda menyampaikan bahwa turnamen SEA Games 2023 bakal jadi turnamen terakhirnya sebagai pelatih timnas Kamboja. SEA Games yang disebut-sebut sebagai Olimpiade Asia Tenggara akan diselenggarakan di Kamboja. Apakah Anda menang atau kalah? Ini akan menjadi pertempuran terakhir Anda sebagai GM, General Manager. Pertandingan pertama adalah 29/4 tanggal 29 April tutupnya. Batalnya Indonesia menggelar Piala Dunia U20 2023 menyebabkan kerugian sangat besar di sektor finansial dan perekonomian. Ini melibatkan uang lebih dari 3,5 triliun rupiah. Itu disampaikan Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan, Indef M. Rizal Taufikur Rahman saat diskusi publik Indef bertajuk, Piala Dunia U20, Tuan Rumah Batal Potensi Ekonomi Buyar, di Jakarta, Kamis tanggal 6 April tahun 2023. Untuk dampak pembatalan terhadap ekonomi kira-kira 3,5 triliun rupiah, itu belum kita hitung dampak langsungnya, jelas Rizal. Rizal memerinci kerugian dari sektor Wisman sebesar 120 miliar rupiah, dari Wisnus sebesar 56 miliar rupiah. Lalu, dari sisi penyelenggaraan sebesar 600 miliar rupiah, ditambah kerugian 175 miliar rupiah pada infrastruktur, dan UMKM yang mencapai 500 miliar rupiah. Posisi Indonesia dalam ranking FIFA mengalami kenaikan, berdasarkan update yang dirilis pada Kamis tanggal 6 April tahun 2023. Timnas Indonesia kini menduduki peringkat ke-149 dunia. Pencapaian ini tak lepas dari hasil positif yang diraih pasukan Shin Tae-yong pada 2 FIFA Matchday melawan Burundi, akhir Maret lalu. Jika dibandingkan dengan para rival di Asia Tenggara, ranking FIFA milik Indonesia masih kalah dari 4 negara. Mereka adalah Vietnam 95, Thailand 114, Filipina 136, dan Malaysia 138.